Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bapak Rangga Pratama Wahyudiarta di mata pelajaran Seni Rupa kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita di unit 1, yaitu tentang pengenalan karya seni rupa di lingkungan kita. Untuk definisi karya seni, rasanya tidak perlu saya presentasikan secara mendetail tentang definisi karya seni menurut para ahli, karena secara mandiri pasti kalian sudah bisa mencari tahu melalui internet apa itu karya seni berdasarkan pendapat para ahli ataupun para pakar. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana karya seni itu bisa muncul di lingkungan kita. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apa perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain? Binatang misalnya. Nah, pasti kalian sudah bisa menjawab, akal. Ya, yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal. Dengan akal muncullah manifestasi kebudayaan, yaitu manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta menciptakan, rasa adalah ekspresi, dan karsa adalah kehendak. Nah, dengan adanya manifestasi kebudayaan itu, di mana karya seni bisa muncul? Nah, kita analoginya seperti ini. Kita manusia mempunyai insting sebagai makhluk hidup. Ya, kita butuh makan. Karsa, kita ingin makan. Kehendak kita ingin makan. Nah, tetapi di meja makan hanya ada makanan berkuah. Kita menjumpai kesulitan karena tidak ada alat untuk memakan. Karena makanannya berkuah. Maka dengan akal manusia bisa mencipta. Kita menciptakan sendok, ya, kita menciptakan sendok. Dengan sendok kita bisa makan makanan yang berkuah. Nah, sendok itu masih bukan karya seni. Sendok itu adalah artefak, benda fisik hasil ciptaan manusia. Nah, kemudian setelah kita kenyang karena setelah makan kita melihat ke arah sendok itu. Sendok ini bisa untuk makan, tetapi sendok ini kok kayaknya kurang bagus ya. Sendok ini kurang bagus. Coba kita warnai sendok ini dengan warna kuning misal. Coba kita warnai kuning. Wah, bagus ya. Rasa, ekspresi. Jadi sendok itu tadi yang awalnya adalah artefak. Setelah itu kemudian kita tambahkan unsur ekspresi di situ, unsur rasa di situ, maka sendok tadi berubah menjadi sebuah karya seni. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi seni adalah hasil ciptaan manusia yang di dalamnya adalah mengandung unsur rasa ataupun ekspresi. Nanti kalian bisa merumuskan pandangan kalian sendiri tentang seni itu apa. Nah, anak-anak, menurut Philipman tahun 1976 bahwa karya seni itu mempunyai 3 ranah fungsi. Yang pertama adalah fungsi individu. Fungsi individu di sini adalah seni sebagai ungkapan rasa emosi seseorang terhadap lingkungannya. Misalnya ketika kalian sedang marah, kalian habis putus dengan pacar kalian misal, kemudian kalian datang di rumah, di situ kalian menjumpai sebuah kertas putih kosong milik adik kalian, kemudian kalian dengan emosi mencoret-coret kertas itu dengan objek apapun itu, ya, bebas kalian, yang penting ekspresi kalian tersalurkan, maka hasil coretan itu dinamakan dengan karya seni. Kenapa? Karena secara fungsi sudah memenuhi ekspresi kalian. Emosi kalian bisa tersalurkan. Nah, itu adalah seni dari fungsi individu. Yang kedua adalah fungsi seni dalam sosial kemasyarakatan. Nah, karena sosial kemasyarakatan tentu di sini fungsi seni harus berperan banyak terhadap atau berimpact kepada banyak orang, misalnya untuk keperluan kesehatan ataupun pendidikan. Contohnya, ketika sekarang musim pandemi, kalian membuat poster tentang bagaimana mencuci tangan yang baik. Kalian membuat poster, kalian tempelkan di rumah makan ataupun di puskesmas ataupun di rumah. Itu kan bermanfaat dengan orang lain akhirnya. Padahal membuat poster pun tidak mudah kan, kalian harus menggambar, kalian harus mengedit. Nah, dengan gambar, edit, menciptakan, ada rasa di situ. Nah, sehingga itu sudah bisa dinamakan karya seni. Nah, fungsinya untuk menyampaikan
kampanye tentang kesehatan. Itu berarti poster tersebut sudah memenuhi fungsinya sebagai dalam unsur sosial kemasyarakatan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi kebendaan. Fungsi kebendaan itu seperti ini. Jadi ketika kalian di tetangga kalian ya, nah tetangga kalian rumahnya itu kan catnya bisa berbeda-beda. Padahal fungsi rumah itu adalah untuk tempat tinggal. Nah, tetapi bentuknya pun bisa berbeda-beda. Ya, bentuknya bisa berbeda-beda. Warna catnya pun bisa berbeda-beda. Misalnya kalian tinggal di komplek yang bentuknya sama, catnya pun bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena di situ ada ada fisik kebendaan. Ingin menampilkan sesuatu yang asik, ingin menampilkan sesuatu yang estetik di benda tersebut. Ya, nah itulah fungsi di kebendaan. Jadi karya seni mempunyai 3 ranah fungsi tadi ya, ada individual, ada sosial kemasyarakatan, dan ada fisik kebendaan. Nah, sekarang seni rupa berdasarkan klasifikasi masa perkembangannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah seni tradisional, yang kedua adalah seni modern, dan yang ketiga adalah seni kontemporer. Seni tradisional secara fisik adalah karya seni yang di dalamnya kita jumpai unsur-unsur tradisi. Ada nilai-nilai estetika tradisi yang masih diangkat di situ. Biasanya secara visual bentuknya adalah simbolis atau bentuk-bentuk metafora tentang tumbuhan, hewan, ataupun unsur manusia. Kemudian ada seni modern. Nah, seni modern di sini adalah seni yang secara visual sudah benar-benar meninggalkan pakem-pakem tradisi. Nilai-nilai tradisi di sini benar-benar ditinggalkan. Di sini fokusnya lebih pada eksperimental. Dia ingin menciptakan sesuatu yang baru. Itulah yang dinamakan dengan seni modern. Yang terakhir adalah seni kontemporer. Seni kontemporer adalah representasi situasi sosial budaya yang berkembang saat ini. Bedanya bagaimana seni rupa modern dengan kontemporer? Jadi seperti ini. Untuk kontemporer dia mediumnya bebas. Dia bisa mencampur adukan antara seni tradisi ataupun modern. Ya. Misalnya tradisinya digunakan, kemudian modernnya digunakan. Nah, tetapi temanya yang diangkat adalah yang kekinian, isu-isu yang terhangat, isu-isu yang terkini. Itulah yang dinamakan dengan karya seni kontemporer. Bentuknya bisa modern ataupun bisa tradisional, tetapi tema yang diangkat, latar belakang penciptaan tentang isu-isu yang sedang hangat yang dinamakan dengan seni kontemporer. Oke anak-anak, untuk unit 1 tentang pengenalan karya seni rupa di lingkungan kita saya kira cukup sekian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.